Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Munajat dari program studi sastra Indonesia angkatan 22 dengan kelas R02. NIM saya A1J222206060. Saya akan mempresentasikan mengenai hakikat bahasa. Definisi hakikat bahasa adalah sebuah sistem simbolisan yang arbitrter yang oleh anggota suatu masyarakat bangsa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya yang mereka miliki bersama menurut Djarjowijojo 2008. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri menurut Kridalaksana 1983. Hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Dan yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrter. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Dan yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang ke-12 itu bahasa itu manusiawi. Pengertian bahasa adalah bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama sistematik, yang kedua arbitrter, yang ketiga vokal, yang keempat bermakna, yang kelima komunikatif, yang keenam ada di masyarakat. Fungsi manusia. Fungsi bahasa manusia. Yang pertama itu, fungsi bahasa untuk manusia itu sebagai alat untuk mengungkap perasaan atau mengekspresikan diri. Dan yang kedua, fungsi bahasa untuk manusia merupakan sebagai alat komunikasi dengan sesama manusia, pembaca dan pendengar. Yang ketiga itu sebagai alat berintegritas dan beradaptasi. Dalam arti kata jual beli bicara untuk perdebatan. Yang keempat itu fungsi bahasa untuk manusia itu sebagai alat kontrol sosial atau mengidentifikasi diri. Hakikat bahasa sangat perlu untuk manusia. Kita sebagai manusia harus mengerti hakikat bahasa agar tidak salah dalam berbicara, agar mengerti cara-cara untuk berbicara dengan baik dan sopan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang baik. Dengan bahasa yang baik, orang akan mengerti dengan apa yang kita maksud dan akan menjaga lisan yang baik. Mungkin dari itu presentasi dari saya.
Lebih kurang mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.